居刚进村。酷！ Hai para penggemar film, kembali lagi sama saya di channel Singkat Cerita, yang dimana channel ini akan ngebahas film-film baik yang sudah tayang maupun yang belum tayang. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu film favorit saya nih. Film ini berjudul The Yin Yang Master. Film ini menceritakan para master dari perguruan Yin Yang untuk menangkap para monster jahat. Monster jahat salah satunya yang berhasil ditangkap adalah Raja Iblis yang bernama Xiang Lu, yang berbentuk ular berkepala 9. Jasadnya hancur, namun kekuatannya tak bisa dihancurkan. Kekuatan Raja Iblis ini berubah menjadi batu lin dan disimpan di dalam menara Yin Yang yang disegel dengan mantra khusus dan dijaga secara ketat. Namun suatu hari batu lin hilang. Semuanya cemas, khawatir karena siapapun yang memegang batu lin tersebut akan berubah menjadi iblis yang sangat jahat dan bisa menghancurkan dunia. Oke, gimana serunya film ini? Kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Master Xin Ming yang sedang menjaga batu lin yang disegel di menara Biro Yin Yang. Ia mendapati semua teman-temannya tergeletak mati. Teman perguruannya juga ikut mati. Ia sendiri masih hidup. Karena ia sendiri yang masih hidup, ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Namun ia berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun master lainnya tetap tidak percaya. Ia kemudian diserang, namun Xin Ming berhasil melarikan diri. Ia dituduh oleh sesama anggota master akan mencuri batu lin yang merupakan sisa-sisa kekuatan monster ular berkepala 9 yang dijaga ketat dan disegel. Lalu ketua juga datang. Dia adalah Baini. Dia juga teman seperguruan Xin Ming sejak kecil. Namun dia meragukan kalau semua ini Xin Ming yang melakukan. 7 tahun setelah kejadian itu, seorang penggawa kerajaan bernama Boya mendapatkan tugas mengirimkan upeti ke luar kota. Hingga ia sampai ke sebuah hutan dan bertemu dengan perampok yang ingin merampas upeti tersebut. Boya mempertahankannya. Pertarungan pun terjadi. Dan ternyata perampok tersebut adalah monster terselai anak buah Xin Ming yang 7 tahun lalu melarikan diri dari Biro Yin Yang karena dituduh membunuh Simong dan akan mencuri batu lin. Boya mampu mengalahkan monster supply, namun ia tak mampu mengalahkan Xin Ming. Xin Ming bersama kelompoknya, monster supply, monster kodok, monster kura-kura, dan monster lainnya terpaksa harus merampok untuk mempertahankan hidup. Sementara Biro Yin Yang terjadi huru-hara. Monster gagak masuk ke ruangan segel dan berhasil membukanya. Ia juga berhasil mencuri batu lin. Ketua Yin Yang bertarung melawan monster gagak yang membawa kabur batu lin dan berhasil memanah monster gagak tersebut. Monster gagak yang sudah terpanah terjatuh di tengah hutan tepat di samping monster terpelai yang sedang bermain. Batu lin yang dibawa monster gagak terlepas. Melihat benda yang aneh, ketiga monster segera mengambil batu itu. Hingga salah satu pasukan kerajaan yang mengejar monster gagak memergokinya. Namun, salah satu terpelai itu malah menelan batu lin tersebut. Biro Yin Yang dalam kekacauan. Mereka menuduh Xin Ming yang mencuri batu lin tersebut. Karena salah satu yang bisa membuka segel Biro Yin Yang dengan mantra khusus adalah Xin Ming. Namun, ketua Master Yin Yang yang juga teman Xin Ming dari kecil, Baini, tak yakin kalau Xin Ming yang melakukan itu. Justru ia memperkirakan kalau dunia sedang diambang perang dengan dicurinya batu lin tersebut. Namun, ia tak tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Sementara itu,
Penggawa Boya yang mengantarkan upeti yang dirampas perampok melaporkan bahwa upetinya telah dirampok Xing Ming. Namun, ketua penggawa tidak percaya. Ia menganggap Boya hanya membual. Ia dipecat dari jabatannya dan dimintai pertanggungjawaban. Ia diberi waktu 3 hari untuk mengembalikan semua upeti yang hilang. Ia lalu pergi dan ingin menangkap Xing Ming untuk membuktikan bahwa ia benar-benar dirampok. Ia kemudian mencari informasi keberadaan Xing Ming. Bersama seorang wanita pemberi informasi, ia menuju tempat di mana Xing Ming tinggal. Sementara itu, Xing Ming terkejut ketika mengetahui salah satu teman monsternya telah menelan batu lin. Ia sangat tahu betul ketika batu lin itu terlepas dari Biro Yin Yang, maka Raja Iblis Xiang Lu akan bangkit kembali. Ia lantas berkelana mencari pedang Tusan yang dahulu digunakan untuk membunuh Raja Iblis Ular berkepala 9 tersebut. Pedang itu akan digunakan untuk melawan Raja Iblis Xiang Lu yang ia khawatirkan akan bangkit lagi. Dan pedang itu saat ini berada di dunia monster, dan Xing Ming ingin meminjamnya untuk jaga-jaga. Sementara itu, suasana di Yin Yang sedang tegang. Para punggawa Yin Yang meyakini yang mencuri batu lin adalah Xing Ming dan harus segera ditangkap. Sementara Baini yang juga bertekad membalaskan dendam kematian teman seperguruannya Master Simung akan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya itu. Sementara Boya bersama seorang wanita terus mencari keberadaan Xing Ming sehingga mereka bertemu di dunia monster. Namun, Boya mendapatkan masalah. Ia harus bertarung dengan siluman setan merah. Ia hampir saja terbunuh, namun Xing Ming menolongnya. Dan akhirnya mereka malah berteman. Xing Ming berhasil mendapatkan pedang Tosan. Namun, Baini bersama para punggawa Biro Yin yang akan menangkap Xing Ming sampai di tempat itu juga. Xing Ming mengira kalau Baini juga akan mengambil pedang Tosan juga. Tapi ternyata Baini hanya mencari batu lin yang hilang. Tentu saja Xing Ming mengelak karena memang dia tidak mencuri batu lin tersebut. Xing Ming berusaha menghindari pertarungan dengan Baini. Namun para Master Yin Yang menyerang Xing Ming hingga suatu saat ia dalam bahaya karena serangan para Master. Baini membantunya, tapi akhirnya Baini malah terkena serangan dari para Master Yin Yang sampai ia terluka parah. Akhirnya Xing Ming menyelamatkan Baini dan membawanya pulang ke tempat tinggalnya. Sementara itu, monster setelah yang telah menelan batu lin berubah menjadi monster jahat yang menyerang temannya. Ia menyerang siapapun yang berada di dekatnya, hingga harus dibunuh oleh Xing Ming dan Boya. Ia tertusuk pedang Tusan, tubuhnya meleleh dan keluarlah batu lin. Baini yang sudah sembuh dari lukanya segera mengambil batu lin tersebut. Baini akhirnya yakin ternyata memang benar yang mengambil batu lin adalah Xing Ming. Ia lalu pergi membawa batu lin itu untuk dikembalikan ke Biro Yin Yang. Dan di dalam perjalanan, ia dihadang monster salju dan pertempuran sengit pun terjadi. Baini yang dibantu Master Yin yang lainnya kewalahan menghadapi monster salju. Bahkan beberapa Master Yin yang lainnya terbunuh. Saat itulah Xing Ming datang menyelamatkannya. Xing Ming terpancing monster salju untuk bertarung di tempat lain. Sementara Baini masih membawa batu lin. Ia ditinggal sendirian. Itulah datang seorang yang ternyata adalah Master Simung, teman seperguruan Baini yang dikiranya sudah mati. Ia merampas batu lin dari Baini yang sudah tak berdaya dan disatukan ke tubuhnya. Seketika itu Simung berubah menjadi monster berkekuatan super. Akhirnya Baini sadar, ternyata yang menginginkan batu lin adalah Simung yang dikiranya sudah mati. Sementara Xing Ming yang bertarung dengan monster salju berhasil membunuh monster salju tersebut. Xing Ming segera melawan Simung dengan berbekal pedang Tosan. Namun, ternyata Simung yang sudah berubah menjadi monster dengan kekuatan super sudah tidak mempan lagi oleh kekuatan pedang Tosan. Xing Ming akhirnya kalah tak berdaya, tertusuk dadanya, menembus jantung dan terhempas ke dalam jurang. Di saat Xing Ming sedang sekarat, datanglah Raja Iblis.
Di saat Xingming sekarat, datanglah Raja Iblis Ular berkepala 9 menawarkan bantuan kerjasama. Awalnya Xingming menolak. Ia lebih baik mati daripada bekerja sama dengan iblis. Namun dengan mempertimbangkan keselamatan teman-temannya, baik Baini dan master lainnya, serta Xingming yang sudah berubah menjadi monster berkekuatan super yang akan menghancurkan dunia, maka akhirnya ia mau bekerja sama dengan menyatukan kekuatan dengan roh Raja Iblis Yang Lu tersebut. Sementara itu, Boya bersama teman-temannya Xingming bahu-membahu melawan pasukan monster Xingming. Di saat mereka terdesak oleh pasukan Xingming, saat itulah Xingming datang dengan kekuatan barunya. Ia bertarung melawan Xingming yang mempunyai kekuatan super. Duel maut pun terjadi. Xingming yang sudah menyatu dengan kekuatan Raja Iblis berhasil mengalahkan monster Xingming hingga tewas dan memusnahkan Batu Lin yang merupakan sumber bencana ini. Ia pun kembali kepada Raja Iblis Yang Lu. Namun Xingming malah memaksa Raja Iblis Yang Lu untuk patuh kepada Xingming dengan membaca mantra. Raja Iblis tersiksa dan akhirnya tunduk dan patuh kepada Xingming. Roh iblis yang kemudian menyatu ke dalam tubuhnya. Akhirnya Xingming memutuskan untuk berpisah dengan teman-temannya karena ia sadar sesungguhnya jiwanya sudah menyatu dengan jiwa monster. Perpisahan itu membuat Baini bersama teman-teman yang lainnya harus meneteskan air mata. Di akhir cerita, Boya pulang dengan membawa berita kemenangan itu. Boya dianggap sebagai pahlawan yang paling berharga atas lenyapnya monster-monster jahat tersebut. Boya, Baini, serta teman Xingming lainnya senantiasa menunggu Xingming kembali. Sementara Xingming pergi bersama monster-monster lainnya. Dan film pun tamat. Oke gengs, overall film ini bagus banget gengs. Jadi buat kalian yang belum pernah nonton film ini, gue saranin secepatnya untuk menonton film ini. Sampai di sini dulu alur cerita film kita hari ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.